Is greater than my sorrow. Your love is the only love I need. It's the only love I seek. It's the only love I long for. Say Jesus Christ, Jesus Christ, you are the Son of God. You died for me, you died for me, so I can be alive. We crying out, holy, 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 holy you are, my fortress and Savior, awesome in power, wonderful one. We crying out, worthy, 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 worthy you are, King of all glory, awesome in power, wonderful one. Greater than my grief, is greater than my fear, is greater than my sorrow. Ini saya ucapkan juga selamat siang dan shalom
kasih Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku.
tengah kegoncangan apapun, biarlah iman kami tetap percaya dan yakin. Kalau Tuhan di pihak kami, siapakah lawan kami? Kemenangan sukacita Engkau sudah berikan bagi orang-orang yang percaya. Berbicaralah Tuhan buat kami semua hari ini. Biarlah firman-Mu menguatkan dan meneguhkan kami. Biarlah kami mendengarkan firman-Mu buat yang ada di tempat ini dan yang live streaming. Kami semua diberkati, kami semua dipulihkan, kami semua mengalami berkat kelimpahan daripada Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan, hamba-Mu bisa cuma karena anugerah-Mu dan pengurapan-Mu. Dan kami berjanji mengembalikan segala puji, segala hormat dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap mendengarkan firman Tuhan bersama-sama katakan amin. You may be seated. Silakan Bapak Ibu saudara duduk dalam anugerah perlindungan Tuhan yang sempurna. Selamat pagi dan shalom. Ya, shalom. Shalom juga buat jemaat yang ada di rumah-rumah yang live streaming. Kami sambut ya, pagi waktu Philadelphia dan malam waktu Indonesia. Haleluya. Kita bersyukur pagi hari ini kita boleh beribadah, kita boleh memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita buka di dalam kitab Amsal pasal 17. Amsal pasal 17 ayat yang ke-22. Amsal pasal 17 ayat yang ke-22. Bapak Ibu Saudara, waktu kita mempersiapkan ayat-ayat ini, Tuhan terus berbicara kepada kami supaya jemaat Jesus Worship Center semua ready untuk menyambut hari-hari yang ke depan. Apa respon kita? Apa yang harus kita lakukan menyambut hari-hari atau minggu-minggu ke depan? Amsal pasal 17 ayat 22, ayat favorit saya. Dan saya percaya juga ayat favorit saudara. Saya senang sekali kalau suami istri itu bisa duduk dengerin firman Tuhan sama-sama. Karena waktu keluarga itu rukun, berkatnya Tuhan tercurah atas keluarga demi keluarga. Amin. Haleluya. Siapa mau keluarga kita diberkati? Nah, Mazmur 133 berkata, waktu keluarga rukun, kesanalah berkat-berkat Tuhan dicurahkan. Haleluya. Terima kasih Mr. Willy, tambah diberkati nanti luar biasa. Haleluya. Cocok tuh seragamnya, bagus banget. Haleluya. Baik, Mazmur bukan. Amsal 17 ayat 22. Amsal 17 ayat 22. Haleluya. Bagus. Ya, Pak Chandra juga dengan istri di sana. Wow. Ya, Pak Romi dengan istri, Pak Cifona dengan suami. Wah, luar biasa. Ayo kita baca sama-sama. Sudah? Yuk baca 1, 2, 3, 4, go. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Nah, jangan semangatnya jangan patah, jangan loyo. Yuk baca yang lebih keras. 1, 2, 3. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah apa? Mengeringkan tulang. Bapak Ibu Saudara, waktu kami berdoa hari-hari ini apa yang harus disampaikan? Tentunya untuk mencari khotbah itu tidak gampang, ya. Kalau kita mencari bahan pelajaran mungkin agak mudah, tetapi mencari bahan khotbah, apa pesan Tuhan yang harus disampaikan kepada jemaat, tentunya kami berdoa, bahkan kadang berpuasa untuk mendapatkan apa yang harus kami sampaikan. Nah, Bapak Ibu Saudara, ayat-ayat ini sungguh memberkati hidup saya beberapa hari ini. Tuhan mau hati kita gembira, katakan amin. Tuhan tidak mau hati kita susah. Tuhan mau hati kita gembira. Coba lihat kanan kiri, wajahnya gembira atau susah? Nah, baru terima gaji, baru overtime, atau kurang tidur. Haleluya, ya. Baik, Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau hati kita gembira. Hati kita gembira karena apa? Waktu hati kita gembira itu adalah obat. Bahkan ada lagunya, hati yang gembira
adalah obat. Jason aku ngomong, gak manjur, ya manjur, gitu lah, selesai. Nah, kalau saudara lihat hari-hari ini news yang terjadi waktu saya baru pulang dari Indonesia, saya masih senang. Angka corona New Cases masih 40, naik 50. Oh, kok naik lagi 200, 300 setelah saudara kemenangan minggu lalu waktu saya jalan di Center City, orang semua berpesta merayakan kemenangan, naik jadi 1000. Ya, kemarin usaha 1100, kemarin 1200. Nah, saya mendengar New York sudah di lockdown, ya. Saya mendengar juga beberapa kota kecil Lansdale juga di lockdown, saudara. Nah, apa yang terjadi, saudara, hari-hari ini orang banyak takut dan khawatir. Nanti kalau di lockdown bagaimana, Pak? Angka coronavirus di US kalau nggak salah kemarin 126.000. Wow. Itu sama seperti keadaan waktu awal-awal pandemik, saudara-saudara. Bahkan Pennsylvania, tempat kita tinggal, itu kalau nggak salah, menurut data kemarin sudah red zone. Ya. Pennsylvania, New York City, kalau nggak salah, Ohio, Iowa, Minnesota, Louisiana, ada 6-7 state yang sudah red zone, artinya berbahaya. Nah, saudara-saudara, kalau kita lihat juga election yang kita sedang hadapi belum selesai karena Mr. Trump dengan legalnya, dengan tim legalnya, dengan lawyernya sedang menuntut. Kalau nggak salah kemarin disidangkan 9 cases di Philadelphia dan 6 sudah selesai dan juga di Michigan, sehingga saudara belum bisa ditentukan siapa pemenangnya. Dan jujur saudara, waktu pemerintah sedang sibuk menghadapi election, maka pemerintah tidak fokus untuk menghadapi COVID-19. Sehingga ada istilah begini, you are in your own. Engkau ada di dalam dirimu sendiri. Terserah mau pakai masker, terserah mau social distance, terserah mau nggak cuci tangan, terserah. Nah, saudara, di tengah keadaan yang seperti itu, orang banyak bingung dan bimbang. Lupa nanti kalau angka coronanya semakin naik, berarti nanti di lockdown. Kalau di lockdown berarti restoran akan tutup, berarti pabrik-pabrik akan tutup. Sehingga saya dengar kemarin para pengusaha, para pemilik restoran semua kumpul demo untuk kalau nggak salah Gubernur New York. Saudara, mereka demo, jangan ditutup restorannya, jangan ditutup barnya. Kalau ditutup nanti nggak dapat income, nggak dapat penghasilan. Apa yang harus kami makan? Apa yang harus kami hidupi, saudara? Dan tentunya itu menjadi satu ketakutan demi ketakutan. Kalau terus naik nanti di lockdown. Kalau di lockdown apa yang akan terjadi, saudara? Pasti tidak bisa bekerja, pasti penghasilan berkurang. Dan tentunya, saudara, apa yang terjadi kalau di lockdown, gereja tidak bisa beribadah lagi. Yang kumpul cuma bisa 10 orang. Ya, tadi pagi sudah 30 orang, itu memang maksimum dari gereja kita, cuma bisa 30 orang. Tapi saya percaya lihat online lebih banyak, jauh lebih banyak. Ibadah yang kedua hampir 30 ini, kita percaya saudara yang lihat online juga lebih banyak. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa yang harus kita lakukan waktu kami berdoa? Inilah pesan Tuhan buat kita semua. Kita harus memiliki hati yang gembira. Maka mari katakan bersama-sama hati yang gembira. 1, 2, 3. Hati yang gembira. Jadi apapun yang terjadi ini yang Tuhan mau kita miliki. Hati yang gembira. Hati yang gembira. Kalaupun di lockdown jangan sedih. Kalaupun di lockdown jangan susah. Kalaupun di lockdown jangan stres. Kalaupun di lockdown jangan frustrated. Kalaupun harus stay home, tetap harus gembira. Gimana Pak bisa gembira? Nggak kerja, nggak dapat penghasilan. Gimana harus gembira Pak? Nggak bisa jalan-jalan. Gimana Pak harus gembira? Wong kantong kempes. Seterusnya mungkin itu pertanyaan demi pertanyaan. Baik, kita doakan saja. Kalau nggak salah, Inquirer, Philadelphia Inquirer sudah nulis, Mayor Kenny weekend ini sedang meeting dengan timnya. Dan besok akan diumumkan apa yang akan direspon atau ditanggapi tentang Philadelphia. Saya sih berdoa tidak lockdown. Tetapi kalau lockdown, kita berserah, bersyukur, dan percaya saja bahwa Tuhan tetap Tuhan yang baik. Amin. Nah, saudara, ini pesan kita. Hati yang gembira adalah obat.
Jadi yang pertama yang Tuhan mau kita harus tetap bergembira. Kasih tahu kanan kiri kamu, tetap gembira, tetap gembira. Kenapa kita harus bergembira? Survei kedokteran membuktikan kalau kita gembira, maka imun sistem kita akan kuat. Kalau kita gembira, maka kita tidak gampang sakit. Kalau kita gembira, maka kita strong. Tetapi kalau lemes, kalau loyo, kalau sedih, kalau stres, gula jadi naik, darah tinggi jadi naik, bisa stroke, bisa serangan jantung, ya, dan sebagainya, dan sebagainya. Dan survei membuktikan di Indonesia banyak orang yang sedang sakit, banyak orang yang bahkan meninggal dunia bukan karena coronavirus, tetapi karena apa? Imun sistemnya turun. Nah, ini penting Bapak Ibu Saudara. Di tengah gejolak di mana angka coronavirus semakin menaik di Philadelphia, saya berdoa supaya imun sistem saudara, ya, kesehatan saudara itu tetap prima. Katakan amin. Sehingga waktu saudara bekerja, waktu saudara belanja, waktu saudara pergi keluar sana di mana-mana ada virus, tetapi saudara tetap sehat dan kuat. Dan caranya gimana? Imun sistem saudara harus kuat. Kesehatan saudara harus kuat. Karena survei membuktikan, boleh kita pakai masker, boleh kita social distance, boleh kita cuci tangan, tetapi kalau imun sistem kita tidak kuat, kalau pertahanan tubuh kita tidak kuat, maka juga kita akan kena virus. Jadi yang terutama adalah pertahanan kita, imun sistem kita, kesehatan kita harus jaga dengan baik. Oleh sebab itu salah satu cara supaya imun sistem kita tetap kuat adalah hati yang apa? Gembira. Katakan hati yang gembira. 1, 2, 3. Hati yang gembira. Saya dulu pernah jadi chaplain di Jefferson dan masih sekarang on call kalau diperlukan ke sana, saudara. Saya masih ingat ada pasien yang 6-7 hari masuk rumah sakit, dokternya mendiagnos, bingung, nggak ada, ini sakitnya apa ini? Dokter jantung ngecek, dokter paru-paru ngecek, udah dicek 7 hari nggak ketemu. Akhirnya kami pendeta dipanggil, ini tolong ini sakitnya apa? Nggak terdiagnosa, saudara. Begitu saya datang, saya ngobrol, kenapa kamu masuk? Kenapa kamu kok lama? Kenapa? Saudara, ternyata dia broken heart, dia diputus pacarnya. Oleh sebab itu dia lemes, loyo, dan sakit, masuk emergency. Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini apa yang kita hadapi memang tidak enak. Saya percaya nggak ada orang yang suka di lockdown. Saya pun kemarin kita ngobrol, waduh kalau di lockdown berarti gereja yang sudah ibadah nggak boleh ibadah lagi. Cuma 10 orang yang boleh ibadah. Berarti kita online, berarti kita worship di rumah-rumah. Oleh sebab itu kita masih bersyukur hari ini bisa ibadah, amin. Kalau minggu depan nggak bisa datang gereja, ya sudah, kita harus tetap worship at home. Tetapi biarlah kita tetap bersuka cita. Karena apa? Karena Tuhan mau menghendaki kita bersuka cita. Caranya bersuka cita gimana? Jangan lihat ke atas, lihat ke bawah. Artinya begini, masih ada alasan untuk kita bersuka cita. At least hari ini kita sehat. At least hari ini kita masih punya pekerjaan. At least hari ini masih punya keluarga yang sayang sama kita. Anak-anak kita sehat, keluarga kita sehat. Puji Tuhan, Anda masih punya mobil yang bagus, Anda masih punya tabungan. Mari kita memiliki alasan untuk bersyukur dan bersuka cita. Kalau kita melihat kurang terus, dikasih gaji 1.000 kurang, dikasih gaji 2.000 kurang, dikasih gaji 4.000 kurang terus, dikasih mobil 1, mobil 2, mobil 3 kurang terus, saudara. Nah, hari ini mari kita belajar bersuka cita di dalam segala keadaan. Mengucap syukurlah dalam Tuhan, sebab itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Yang setuju katakan amin. Saudara, 1 Tesalonika 5 ayat 16 dan 18. Yuk kita baca ayat yang tadi dibaca di ibadah yang pertama. 1 Tesalonika 5 ayat 16 dan 18. Tesalonika, you doing good job. Haleluya. Dustin dan Rafael, the teams.
Tesalonika. 1 Tesalonika 5 ayat 16 dan 17. Haleluya. Sudah ketemu? Kalau sudah bawa Alkitab, bawa handphone, mari kita baca bersama-sama. 1 Tesalonika ayat yang kelima ayat 16 sudah ada di sana. 1, 2, 3. Katakan apa? Bersukacitalah apa? Senantiasa. Lanjut ayat 17. Pencet. Tetaplah apa? Berdoa. 18 ayat terakhir dikatakan pencet. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam apa? Kristus Yesus bagi kita. Jadi saudara, mari kita mencari alasan untuk bersyukur. Kita mencari alasan untuk bersuka cita. Tuhan masih sanggup tolong kita dan memberikan mujizat. Tuhan mau kita tidak melihat hal yang negatif saja, tetapi belajar optimis, melihat situasi yang ada. Jangan takut, jangan khawatir, sebab bersama dengan Tuhan pasti ada pertolongan yang nyata di dalam hidup kita. Apapun yang terjadi, tetap bersyukur. Krisis, tetap bersyukur. Pandemik, tetap bersyukur. Karena Tuhan tetap Tuhan yang baik, gak pernah meninggalkan kita. Dia tetap Tuhan yang setia. Sebab apa saudara? Kalau kita menjadi sedih, susah, kita kehilangan sukacita. Dan kalau kita kehilangan sukacita kita kehilangan semangat kita. Dan kalau kita kehilangan semangat kita kehilangan iman kita. Dan kalau kita kehilangan iman kita tidak akan melihat mujizat demi mujizat terjadi atas hidup kita. Jelas di situ dikatakan begini, ayat tadi kita baca. Dikatakan semangat yang patah itu mengeringkan tulang. Wow. Kalau tulang kita kering itu gampang patah. Kalau tulang kita kering, semangat kita kering, itu gampang kalah. Tetapi kalau kita bersyukur, hati yang gembira, ada masalah, tantangan yang besar di depan kita, kalau kita masih punya sukacita, maka akan ada semangat. Dan kalau ada semangat, ada iman. Dan kalau ada iman, ada mujizat. Setuju, katakan amin. Siapa yang senang di sini kerja dengan orang-orang yang semangat? Tanda tangan. Oh, apalagi agentnya pasti senang, Pak. Dikasih kuota 10, dikerjakan 20, senang sesuatu. Temannya juga, kerjanya semangat. Kerjanya temannya dikerjain juga, saudara. Semangat kan? Siapa yang senang kalau temanmu yang kerja denganmu tidak semangat? Saya senang? Nggak ada. Malah saudara yang capek ngerjain. Nah, Bapak Ibu Saudara, untuk melihat perkara yang besar di dalam hidup ini, jangan sampai kita kehilangan semangat. Saya masih ingat suatu saat Elisa bernubuat kepada Raja Israel di 1 Raja-Raja 17-18. Sejauh engkau melemparkan atau memanahkan panahmu, demikian engkau akan Tuhan akan memberikan kemenangan. Maka dia luncurkan panahnya dengan sekuat tenaga. Wah! Dan sejauh itulah Tuhan akan memberikan kemenangan. Elisa senang. Dan berikutnya saudara, Elisa bernubuat, pukulkanlah tongkatmu di tanah. Saudara, rajanya mulai pakai analisa, dipukulkan. Ya udah dipukulkan. Dipukulkan cuma 1, 2, kalau nggak salah cuma 3. Dan di situ Elisa marah. Karena apa? Dia memukulkan nggak semangat. Dia memukulkan tanpa passion. Dan dia berkata ini, karena kamu cuma memukulkan 3 kali, maka selama kamu menjadi raja, engkau cuma mengalami kemenangan 3 kali. Wow, bayangkan saudara, dia memukulkan dengan semangat, mungkin 100 kali, 200 kali. Maka kemenangan demi kemenangan terus dialami oleh raja ini. Saudara-saudara, satu hal yang saya mau kasih tahu, kalau saudara kehilangan duit bisa dicari. Tapi kalau saudara kehilangan semangat, saudara kehilangan segala-galanya. Saya berdoa, Anda bekerja, Anda mencari duit, Anda menjadi orang tua, mendidik anak. I know it's not easy. In this time, in this pandemic time, it's not easy. Saya tahu cuma yang lihat juga. Tapi saya berdoa supaya Anda tidak kehilangan sukacita. Kalau saudara kehilangan sukacita, saudara kehilangan semangat. Maaf, saya berdoa supaya tempat di mana saudara bekerja masih open, masih buka.
Tetapi nanti kalaupun diizinkan lockdown lagi, saudara, kita berdoa supaya Anda tetap semangat mencari pekerjaan yang baru, dan Tuhan pasti memberikan yang lebih baik lagi. Katakan amin. Saya senang loh saudara. Waktu pertama kali saudara buka, ini kita buka 3 kali ibadah, saya senang lihat jemaat. Karena kalau nggak salah hampir 3 bulan khotbah di kursi-kursi yang kosong, saudara. Dan saya pikir, waduh, nanti kalau di lockdown lagi. Tapi saya percaya Tuhan akan memberikan kemampuan untuk kita tetap semangat, bersuka cita. Karena saudara-saudara, percayalah, pasti ada pertolongan Tuhan. Badai pasti berlalu. Katakan amin. At least vaksinnya sudah ditemukan. Kalau 2-3 minggu lagi mungkin bisa dipakai, walaupun cuma 90%. Pasti Tuhan akan memberikan jalan keluar bagi hidup kita. At least saudara, kita percaya Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan, dan dokter-dokter yang ada di rumah sakit hari-hari sudah mulai pengalaman angka kematiannya bisa diturunkan dengan luar biasa. Nah, mungkin kita nggak tahu kapan coronavirus akan berhenti, tetapi kita percaya Tuhan tetap baik. Tuhan sudah memberikan vaksinnya, dan kita percaya kalau kita menjaga imun kita dengan baik, kena vaksin dan sebagainya, saya percaya semua di tempat ini sehat, kuat dalam anugerah perlindungan Tuhan. Katakan amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita yang ajaib. Janji tetap semangat melayani Tuhan. Yang mau semangat terus melayani Tuhan, angkat tangan. Semangat bekerja atau loyo? Aduh, pulang aja deh. Pulang ke Indonesia tambah parah. Indonesia sekarang -5 ekonominya, pertumbuhannya, di ambang resesi, saudara. Puji Tuhan. Kalau kita masih ada seperti hari ini, semua karena anugerah Tuhan. Yang pertama, percayalah bahwa sukacita itu akan memberikan kekuatan. Yang kedua, saudara, sukacita itu pernyataan iman kita. Masih ada Tuhan. Jangan stres. Masih ada Tuhan yang sanggup tolong kita. Harus tetap bersukacita. Sebab kita percaya apapun yang kita hadapi, Tuhan mau kita bersuka cita. Sebab itu iman kita. Dan waktu kita beriman, maka Tuhan akan memberikan perkara yang ajaib. Filipi 4 ayat 4. Filipi 4 ayat yang keempat. Yuk kita baca bersama-sama. Filipi 4 ayat yang keempat. Saya tidak khotbah yang muluk-muluk. Saya belajar kita bersama-sama hari ini, belajar hal yang simpel. Tetapi biarlah hal yang simpel ini menjadi kekuatan kita di tengah krisis yang sedang terjadi. Filipi pasal 4 ayat yang keempat. Sudah? Ada di depan. 1, 2, 3. Bersukacitalah apa? Senantiasa di dalam apa? Tuhan. Sekali lagi kukatakan apa? Bersukacitalah. Saudara, jemaat Filipi ini jemaat yang banyak mengalami tekanan. Mereka jemaat yang sering dihimpit, ditekan, menghadapi pergumulan yang begitu berat. Saudara masih ingat waktu Paulus dan Silas menginjil di Filipi, mereka ditangkap, dimasukkan penjara. Tapi yang menarik saudara-saudara, Paulus dan Silas memberikan kesaksian yang luar biasa kepada jemaat yang ada di Filipi. Waktu mereka ditangkap, dimasukkan penjara, dibelenggu, saudara-saudara, mereka tidak menyerah, mereka tetap bersyukur, mereka tetap bersukacita. Dan Alkitab mencatat, waktu mereka bersyukur dan bersukacita, maka penjara digoncangkan, mereka dilepaskan. Seluruh Filipi percaya kepada Tuhan. Saudara-saudara, Tuhan tetap Tuhan yang dahsyat. Dia tolong kita, Dia sertai orang yang percaya dan berharap kepadanya. Yang setuju katakan amin. Kalau Paulus dan Silas hari itu stres, kalau Paulus dan Silas hari itu di lockdown dan dia stres, dan dia ngomong ini, Paulus, ngapain kita ke Filipi? Ngapain kita beritain Injil? Ngapain kita melayani Tuhan? Ini hasilnya tuh di lockdown. Ya. Lebih enak kita nggak usah jadi hamba Tuhan. Kita jalan-jalan aja ke pantai di Efesus dan sebagainya. Nah, mereka tetap melayani Tuhan. Akhirnya di lockdown. Tapi begitu mereka di lockdown, mereka bersyukur, mereka nggak komplain, mereka terus bersukacita, bergembira.
Mengajak semua orang yang di penjara Filipi memuji dan menyembah Tuhan bersama. Dan waktu mereka memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama, Bapak Ibu Saudara, Alkitab berkata mujizat pertolongan Tuhan terjadi atas hidup mereka. Ini pesan buat kita semua di tempat ini, termasuk jemaat yang ada di rumah-rumah. Kalaupun 2-3 hari atau seminggu ke depan Anda di lockdown, tetaplah memuji Tuhan. Ajak istrimu dan suamimu memuji dan menyembah Tuhan di rumah-rumah, di mana Anda bekerja, di mana Anda mungkin harus stay di apartemen saudara. Ajak anakmu, ajak istrimu, ajak suamimu, jangan komplain, tetapi memuji dan menyembah, memuji dan menyembah. Dan saya percaya waktu keluarga-keluarga datang memuji dan menyembah Tuhan, Tuhan disenangkan dan Tuhan akan memberkati kita berlimpah-limpah dengan kecukupan dan berkat-Nya yang luar biasa. Jangan sampai ada kata-kata komplain di dalam hidup kita. Aduh, di lockdown lagi. Aduh, di stay home lagi. Aduh, kurang lagi duit. Gimana Tuhan bayar apartemen? Gimana Tuhan bayar sekolah? Gimana Tuhan kebutuhan? Gimana Tuhan? Pusing. Pak Willy kasih kerjaan, Pak Bu Yuli kasih kerjaan. Kalau bisa overtime. Sabtu Minggu kerja, gak gereja, gak popo, bingung semua gitu ya. Kalau ada hari 10 hari kerja terus kurang Pak, gimana? Bingung sudah. Banyak orang bingung. Ini satu hal yang saya belajar. Ini sekali lagi saya ulangi, saya nggak tahu sudah. Ini yang ditaruh Tuhan di hati saya. Ayo bersyukur, ayo bersyukur, ayo bersyukur, ayo bergembira. Jangan komplain. Terus menjaga supaya Pak, imun sistem saudara kuat. Supaya saudara tetap semangat. Apalagi di musim winter. Musim winter orang-orang yang di atas umur 60, aduh Pak, ucok, encok, semua rasanya bunyi glotak-glotak semua. Kayak gini enaknya pulang Indonesia, udah itu di lockdown, udah gak bisa kerja, aduh Pak. Gitu ya. Bapak Ibu Saudara, yuk belajar bersukacita. Senantiasa bersukacita. Gak akan lama di lockdown, ada vaksin, kita percaya akan badai pasti akan berlalu. Katakan amin. Sama saudara. Kalau saya khotbah ini bukan berarti Pak Benny strong. Saya khotbah ini juga khotbah diri saya sendiri. Kalau di lockdown nanti harus siap-siap sudah ngomong. Kita harus bagi-bagi sembako ya. Pasti ini beberapa orang kekurangan. Kalau di lockdown ada beberapa yang sakit, harus siap-siap. Kalau di lockdown, Jesslyn paling gak seneng di lockdown saudara. Bangun pagi mau, papi mau pergi kemana? Enggak pergi kemana-mana, enggak mau papi. Jadi dia pinginnya enggak mau, saudara, pinginnya jalan terus, saudara. Pinginnya ke taman, main sepeda dan sebagainya. Tapi kita harus hati-hati hari-hari ini. Kalau nggak terlalu penting, nggak terlalu perlu, jangan keluar. Dan yang terakhir, sharing singkat saja. Apa yang harus kita pelajari? Yang pertama adalah sukacita akan memberikan imun yang kuat. Sukacita adalah pernyataan iman kita, Tuhan hidup, Tuhan ada, Tuhan setia. Dan yang terakhir, saudara, hati yang gembira itu membuat Tuhan senang. So simple. Saya mau beritahu, cuma di sini. Kalau kita gembira, Tuhan senang. Kalau kita sedih, susah, Tuhan gak senang. Jangankan Tuhan, istrimu aja gak senang kalau aduh wajahnya masuk rumah, wajahnya udah kayak kates. Sudah tahu kates? Lonjong. Waduh, ini pasti ini keserempet, ini pasti ini. Dikatakan hati yang gembira, Tuhan apa? Senang. Khusus kalau ada teman di kanan kiri wajahnya lonjong kayak kates, masuk big fan, senang nggak? Ya senang. Salah apa Bu? Padahal dia khusus nggak salah, sudah berantem dulu dia di sana, khusus yang disalahkan. Ya saudara-saudara, kalau kita gembira, hati kita gembira, maka Tuhan senang. Ayatnya apa? Tentunya saudara ingat ceritanya Daud. Waktu Daud diberkati, dia pulang ke Yerusalem. Ini yang saya senang dari Daud, saudara.
Dia memuji, menyembah Tuhan. Dia senang sekali, saudara-saudara. Tuhan memberikan istana, Tuhan memberikan kedudukan, Tuhan memberikan singgasana. Dia lepas baju kebesarannya, dia nari-nari menyembah Tuhan. Haleluya. Wow. Bahkan ada lagunya berkata, bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, oh Daud menari-nari, dia senang karena Tuhan memberkati hidupnya. Daud bukan senang karena diberikan, dia bukan menyembah kekayaannya atau bersukacita karena kekayaannya. Dia bersukacita karena dia punya Tuhan. Dan kalau dia punya Tuhan, dia mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam hidupnya. Saudara, ini pelajaran yang luar biasa. Asalkan kita punya Tuhan, kita punya segala-galanya. Asalkan kita punya Tuhan, ada berkatnya Tuhan yang luar biasa. Tapi di kitab Keluaran, ini saya tutup. Di kitab Keluaran, orang yang percaya atau orang-orang Israel hari itu suka komplain. Ingat, waktu mereka nyebrang Laut Merah, mereka ditolong Tuhan. 2-3 hari kemudian dia komplain, Musa lapar. Ya. Tuhan akhirnya memberikan kepada mereka roti mana. Udah dikasih mujizat, 1-2 hari lagi, Musa nggak enak. Kalau cuma roti toh, butuh burgernya, dagingnya. Komplain lagi. Musa berdoa, dikasih burung puyuh. Beberapa hari lagi dia bilang, Musa airnya nggak enak, minta air yang segar. Komplain terus, susah. Dan Alkitab berkata, suatu saat Tuhan begitu marah kepada bangsa Israel. Dan berkata, Musa izinkan aku wipe out. Aku hukum semua umatmu. Dan biarlah cuma keturunanmu saja yang masuk tanah perjanjian. Tapi Musa ngomong, jangan Tuhan, jangan Tuhan, jangan Tuhan. Berikan kesempatan. Saudara, Tuhan itu gak senang kalau kita komplain terus. Tapi Tuhan itu senang kalau kita mengucap syukur dan bersuka cita. Maka Tuhan akan memberikan berkat-berkatnya atas hidup kita. Please, hari ini jangan suka komplain. Please, hari ini jangan suka ngomel. Bersyukurlah buat segala kebaikan yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Katakan amin. Amin. Kalaupun mungkin apa yang saudara doakan belum terjadi, at least Anda masih memiliki pekerjaan. At least Anda harus memiliki suami dan istri yang cinta dan anak-anak yang sayang buat saudara. At least Anda punya rumah yang bagus, banyak homeless di luar sana. At least Anda sehat. Karena kemarin 126.000 orang di Amerika kena coronavirus. Dan hampir 70% mereka masuk rumah sakit. Dan saya mau beritahu, Jefferson Hospital Rumah Sakit Philadelphia sekarang penuh, untuk masuk aja sulit, saudara. At least Anda sehat. Saudara, mari kita encourage diri kita. Memang kalau kita lihat ke atas kurang terus, ini kurang terus, tapi mari kita bersyukur terlebih dahulu tentang apa yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Mari kita cari, at least bajunya bagus, batik-batik. Amin. Larang nih. Larang. At least kita bisa datang ke gereja. Malu di Indonesia sekarang tuh orang masih belum bisa ke gereja, di lockdown, saudara. Ada beberapa gereja, saya pikir mau buka offline, mau di lockdown lagi. Jadi ada gereja yang sudah ada ibadah hampir 9 bulan, saudara. Puji Tuhan, at least summer kita bisa ibadah di sini. Kalau kita di lockdown, puji Tuhan kita masih 4 bulan kalau nggak salah ibadah di sini. Amin, amin, amin. Cari alasan untuk bersyukur, jangan komplain, karena Tuhan mau kita bersukacita senantiasa. Dan kalau kita gembira bersukacita, Tuhan senang. Siapa yang mau Tuhan kita senang? Atau siapa mau Tuhan kita jadi susah? Tuhan kita senang. Katakan amin. Senang itu bahasa iman. Pak, di lockdown kok senang? Ya, at least vaksinnya udah ketemu. Nunggu 2-3 minggu lagi ada vaksin. Aduh Pak, kok gak dapat kerjaan kok, di stay home kok happy Pak maksudnya. Oh, di stay home hari ini saya percaya Anda cari kerjaan, Tuhan akan memberikan yang terbaik lagi. Katakan amin. Yuk kita memiliki bahasa iman, percaya bahwa Tuhan tetap setia. Hati yang gembira adalah obat yang manjur.
semangat yang patah menggelikan Tuhan. Saya berdoa Anda tetap bersukacita, semangat tidak patah, dan kita semua akan menghadapi musim pandemi di lockdown sekalipun. Kita percaya Tuhan besertaku, aku akan tetap semangat melayani mengasihi Tuhan. Katakan amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita yang setia. Yang bagian dari bersama-sama. I'm not preaching long. Ini pesan Tuhan. Tetap bergembira, tetap bergembira, tetap bergembira, tetap bergembira. Hati yang gembira adalah obat. Nyanyi boleh nggak? Puji D. Ya, kayaknya nggak pas kalau nggak nyanyi lagu. Puji D ya, lagu-lagu juga. Ya, tunggu drumnya pasnya. Nyanyi sama-sama ya. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang, tapi semangat keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Oh, yang sedih katakan hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang, tapi semangatnya patah keringkan tulang. Hati yang gembira sekali lagi Tuhan senang. Sekali lagi suara katakan hati yang seperti obat hati yang senang, tapi semangatnya patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang Tuhan senang, Tuhan senang. Sekali lagi, hati yang gembira, Tuhan senang. Haleluya, ada mujizat dalam sungguh Engkau benar perlindunganku. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan sudah ditaburkan. Mari beberapa minggu ke depan pelihara hati kita, hati yang bersyukur, hati yang gembira. Jangan komplain, jangan stres, jangan bingung. Memang masalah ada, tetapi Tuhan juga pasti tolong kita. Memang pergumulan ada, tetapi Tuhan kita tidak mati. Dia Tuhan yang setia. Biar dari mulut kita tetap keluar ucapan syukur. Kita tidak menyerah kalah. Kalaupun kita harus di lockdown lagi, kita nggak menyerah kalah. Karena tangan Tuhan yang sempurna, yang dahsyat akan gendong kita, tolong kita. Jemaat yang ada di rumah-rumah, jangan takut, jangan khawatir. Tuhan tetap Tuhan yang hidup. Dia tidak akan tinggalkan kita. Di saat di lockdown sekalipun, engkau akan tetap dilindungi, disertai. Bahkan kebutuhanmu Tuhan akan mencukupi dalam nama Yesus. Terima kasih. Bapak Ibu Saudara yang ada
ada mujizat dalam ucapan syukur. Ya sekali lagi angkat tangan kita semua katakan ada mujizat. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau telah berindu, kami percaya. Tuhan pasti tolong kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya sudah diberkati Tuhan bersama-sama katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Silakan Bapak Ibu Saudara duduk. Tetap bersyukur dalam segala hal. Yang kita persiapkan untuk memberi yang terbaik, beberapa pengumuman penting. Bapak Ibu Saudara, kita hari Senin akan menunggu pengumuman dari Mayor Kenny tentang apa yang akan dilakukan untuk kota kita. Be ready, kalaupun minggu depan kita ibadah at home, saya minta kita semua ready, siap. Dan ibadah kita full, kita ganti menjadi ibadah Pentakosta Sabtu malam by Zoom. Dan pagi kita online, jadi 2 kali ibadah nanti, Sabtu malam dan Minggu pagi. Yang dijadwal akan diumumkan penjadwalan dan sebagainya. Saudara-saudara, untuk acara Thanksgiving, nah ini kita acara Thanksgiving, silakan bisa diklik. Ya, tanggalnya nggak apa-apa sama. Ibadah sore saudara diganti menjadi jam 5 sore karena jam 6 sudah gelap, jadi diganti jam 5 sore PM. Sudah mendaftar karena masa pandemi sekali lagi dibatasi jumlahnya. Mesbah keluarga diadakan hari Selasa dan hari Kamis. Ya, kami sudah berdoa temannya hari Selasa dan Kamis kita akan masuk mesbah keluarga. Doa menara doa setiap hari sudah jam 8. Khusus untuk UPP hari Senin jam 8, hari Sabtu jam 8 dan hari Rabu jam 7. Pelayan diakonia bulan ini akan diadakan tanggal 28 November hari Sabtu setelah Thanksgiving. Dan kita akan memberikan paket khusus, tidak banyak mungkin sekitar 20, tapi paketnya yang bagus untuk keluarga-keluarga supaya mereka memiliki Thanksgiving yang baik. Anak-anak youth, anak-anak muda juga cool setiap hari Sabtu, dan juga anak-anak kecil juga ada hari Sabtu. Saudara, sekali lagi pun kita yang dewasa dirubah menjadi jam 7. Dan setelah didoakan banyak teman-teman dari state lain dari Indonesia dan sebagainya yang gabung. Dan sebab itu kita ganti menjadi ibadah Pentakosta seperti nubuatan ibadah Pentakosta ketiga dari East to West akan terjadi. Khusus untuk Thanksgiving, Bapak Ibu Saudara, kita akan ada ibadah Thanksgiving secara online.
hari Kamis jam 9 pagi. Kita ibadah sampai jam 10 lebih seperempat, nggak panjang. Setelah itu, mari mungkin keluarga-keluarga memiliki acara, boleh pergi masing-masing atau spend time dengan keluarga, family time. Jadi gereja tidak mengadakan ibadah gathering karena sekarang sistemnya atau keadaannya sangat tidak memungkinkan. Oleh sebab itu tetap ada ibadah online pakai Zoom. Nanti akan diumumkan yang dilayani oleh Pak Timotius Hardono dan Ibu Indrawati Kabul dari Jakarta. Akan melayani di ibadah Zoom kita di hari Thanksgiving. Mari memberi yang terbaik untuk Tuhan. Apa yang kita beri tidak pernah sia-sia. Tuhan memberkati berlimpah-limpah. Bapa, berkati jemaatmu yang sudah memberi dan yang mau memberi. Berkat-Mu melimpah ke seluruh mereka. Semua kebutuhan mereka dicukupi dan berkat Tuhan melimpah atas hidup kami. Dalam nama Yesus, yang percaya siap memberi bersama-sama katakan amin. For the Lord is good. Sebab Tuhan baik. Haleluya. Diberkati masa depan. Biarlah berkat daripada Allah Bapa, berkat tunggal Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kalian sampai selama-lamanya.
kita semua diberkati berlimpah-limpah di dalam nama Yesus yang diberkati bersama-sama katakan amin.